Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Revina Dinova. Saya dari SD Inovatif Asia Gedung Waru. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan yang paling saya kagumi dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia adalah sosok yang pantang menyerah dan teguh dalam pendirian. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman. Beliau adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Pada akhir tahun 1948, Belanda akan kembali menyerang ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno dan mengajaknya bergerilya di hutan. Namun Presiden Soekarno menolak ajakan Jenderal Sudirman dengan berkata, "Dimas, saya ini presiden, tempat saya di sini, tugas saya melakukan diplomasi. Ini jalan pulang saya. Kalau Dimas itu seorang tentara, maka tempat Dimas adalah di medan pertempuran, di sini ataupun di hutan. Sama saja saya memiliki dua kemungkinan. Dibunuh juga jika ini Republik Indonesia. Soekarno tidak akan pernah takut mati." Akhirnya, Jenderal Sudirman menerima keputusan Presiden Soekarno. Namun, Presiden Soekarno kembali menyarankan agar Jenderal Sudirman istirahat saja di rumah karena mengingat penyakit yang beliau derita. Akan tetapi, Jenderal Sudirman menyangkalnya yang sakit adalah Sudirman, Pak Presiden. Tapi Panglima Besar tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah gentar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Walaupun perlu bertumpah, walau jasad bersimbah darah, semangat Sudirman tidak akan pernah pudar. 7 bulan lamanya, Jenderal Sudirman bergerilya di hutan. Pada awalnya, pasukan Jenderal Sudirman selalu diikuti oleh Belanda. Namun, mereka berhasil menghindar dan mendirikan markas besar di Toba. Dari markas besar itulah mereka berhasil melakukan serangan pada tanggal 1 Maret 1949. Di sela-sela peperangan, Jenderal Sudirman mengemuka pidatonya melalui radio yang saat itu dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam perjuangan. Merdeka! Di sini saya Panglima Besar Jenderal Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahan Panglima, tentara seantero Jawa, dan kepada tentara Belanda, bahkan seluruh dunia, bahwa tentara nasional Indonesia masih ada kuat dan bahkan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Setelah perang itu terjadilah perjanjian Romroyen dan gencatan senjata. Kemudian Presiden Soekarno meminta agar Jenderal Sudirman kembali pulang ke Jogja karena mengingat penyakit paru-paru yang beliau derita. Saya tahu bahwa ragaku sedang sakit, namun jiwaku tidak akan pernah sakit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Maka dari itu anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah sekedar sewaan. Kamu adalah prajurit berideologi yang sanggup melawan untuk keluhuran tanah air. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas ribuan jiwa, harta, dan rakyat bangsanya tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh siapapun itu juga. Saya, Jenderal Sudirman, menitipkan perjuangan ini, kemerdekaan Indonesia, pada anak-anakku, kepada rakyat-rakyatku, rakyat Indonesia. Jadi, teman-teman, pesan dari cerita yang saya bawakan adalah dalam membela negara kita, harus siap dalam mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.